Halo teman-teman semuanya, pada saat ini saya akan membahas materi tentang model transportasi dalam mata kuliah pemrograman linear. Kita masuk dalam yang pertama, itu model transportasi. Tujuan dari model transportasi ini adalah untuk mengoptimalkan jumlah pengiriman ke tujuan dalam sekali pengiriman sehingga dapat menekan biaya serendah mungkin atau mencapai jumlah laba yang maksimal. Model transportasi merupakan kasus khusus dari masalah program linear dengan tujuan untuk mengangkut barang tunggal dari berbagai asal ke berbagai tujuan dengan biaya angkut serendah mungkin. Nah, selanjutnya kita masuk dalam metode transportasi. Itu ada dua. Yang pertama itu tabel awal, dan yang termasuk dalam tabel awal itu ada yang pertama aturan NWC atau North West Corner, yang kedua ada metode inspeksi atau ongkos terkecil, yang ketiga metode FAM atau Vogel Approximation Method, dan yang kedua ada tabel optimum. Dan yang termasuk dalam tabel optimum yang pertama itu ada metode stepping stone atau batu loncatan, dan yang kedua adalah metode MODI atau modified distribution. Nah, di sini teman-teman bisa melihat keterangan dalam tabel dengan keterangan AI sama dengan daerah asal sejumlah I, SI sama dengan supply atau ketersediaan barang yang diangkut di daerah I, daerah asal, TJ sama dengan tempat tujuan sejumlah J, DJ sama dengan permintaan atau demand barang di sejumlah J tujuan, XIJ sama dengan jumlah barang yang akan diangkut dari AI ke TJ, CIJ sama dengan besarnya biaya transport untuk satu unit barang dari AI ke TJ. Nah, untuk biaya transport itu sama dengan CIJ dikali XI. Jumlah permintaan sama dengan jumlah ketersediaan. Nah, kita masuk dalam yang pertama itu metode NWC atau Northwest Corner yang terdapat di dalam tabel awal. Metode NWC atau Northwest Corner ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Nah, teman-teman, pada saat ini dalam metode NWC ini memiliki aturan. Apa sih aturannya? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Aturannya itu yang pertama, pengisian dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Dan yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak lurus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Nah, di sini teman-teman ada contoh soal, mari kita bahas bersama-sama. Suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik di W, H, P. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di A, B, C. Berikut adalah tabel transportasi permasalahan. Teman-teman bisa melihat. Nah, kita masuk dalam penyelesaiannya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di pabrik W
gudang A ada angka 50. Karena untuk kebutuhan gudang itu ada 50, sedangkan kapasitas pabrik tidak bisa melebihi dari 90. Selanjutnya ada di gudang B. Untuk kebutuhan gudang B itu ada 110. Pada pabrik Q ada 40, pabrik H 60, pabrik P 10. Jadi kalau kita jumlahkan 40 ditambah 60 ditambah 10 itu bisa memenuhi kebutuhan gedung 110. Selanjutnya untuk gudang C itu ada 40. Biaya yang dikeluarkan 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 3260. Nah, kita masuk untuk metode selanjutnya. B. Metode inspeksi atau matriks umum merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Nah, untuk metode ini ada aturannya juga. Kita bahas yang pertama itu pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Dan yang keempat, sesuaikan kembali dan cari total biaya. Selanjutnya ada metode FAM atau Vogel Approximation Method, merupakan metode terakhir dalam tabel awal. Metode FAM lebih sederhana penggunaannya. Karena apa? Karena tidak memerlukan closed loop atau jalur tertutup. Nah, metode FAM ini dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Nah, untuk pembahasan kali ini saya bagi jadi 2 part, dan untuk video ini part 1 ya teman-teman. Teman-teman bisa menonton untuk part 2-nya, dan dimohon untuk menunggu part 2-nya ya teman-teman. Semoga video pembelajaran model transportasi yang part 1 ini bisa teman-teman pahami dan bisa membantu teman-teman untuk memahami materi model transportasi. Terima kasih.